bersama saya Irini Pariakan Sarapang, NIM D1B1222013. Pada video kedua saya ini, saya akan membahas tentang Hospital Farmasi and Service Profesional untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi dari dosen Bapak Apoteker Safarudin MSI. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat-obatan. Farmasi juga mempelajari tentang bagaimana menggunakan obat-obat secara efektif dalam ilmu kesehatan hingga penggunaan higienis. Pada farmasi, selain mempelajari tentang obat-obatan, di farmasi juga mempelajari tentang pelayanan kefarmasian, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pada instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Pelayanan instalasi farmasi mencangkup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Instalasi farmasi melayani rata-rata 300 resep rawat jalan per hari dan 400 resep rawat inap. Pelayanan farmasi mencakup proses pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian mutu, dan farmasi klinis. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang kedua, menjamin kepastian hukum tenaga kefarmasian. Dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dan rangka keselamatan pasien. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi peresepan obat, yaitu instruksi pengobatan. Jenis kesalahan peresepan antara lain resep yang tidak lengkap, ketidaktepatan obat, dosis, rute, dan frekuensi pemberian. Menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat dampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep atau permintaan obat atau instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Adapun jenis pelayanan kefarmasian, yang pertama, pelayanan farmasi rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas tanpa mengharuskan pasien terjebak di rawat inap. Yang kedua, pelayanan farmasi rawat inap adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan rumah sakit di mana penderita tinggal atau menginap sedikitnya 1 hari. Yang ketiga, pelayanan farmasi di IGD dibuka 24 jam dan dipimpin oleh seorang apoteker. Petugas yang melayani farmasi di IGD dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam, serta dilakukan serah terima barang atau uang
setiap pergantian shift. Pengadaan barang dilakukan dengan meminta ke bagian gudang menggunakan formulir atau permintaan dan pengeluaran farmasi. Yang keempat, pelayanan informasi obat atau PIO, yaitu kegiatan penyediaan atau pemberian rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker pelayanan informasi obat dengan cara komunikasi langsung. Sedangkan konseling adalah kegiatan konsultasi yang diberikan oleh apoteker kepada pasien atau keluarga pasien, yang diberikan dengan penggunaan obat seperti tujuan untuk pengobatan lama, cara pengobatan, dan lama penggunaan obat. Baik, cukup sekian dari saya yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai Hospital Farmasi and Service Profesional. Semoga dengan adanya video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan tentunya semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.